Iya, bukan gimana-gimana. Kita mewajarkan kekalahan timnas itu bukan cuma ini doang gitu. Betul. Kita udah lawan Malaysia, kita udah gembor-gembor. Bayangin kita run kita menuju final melawan Malaysia nggak pernah terkalahkan kan? Kok bisa lawan Malaysia tiba-tiba 3-0 gitu? Nah, jadi ibaratnya tuh kita tuh selalu kayak excuse terus. Betul, gitu betul, kayak betul. oh wajar lah dia peringkat 15 kita kekalahan 6-0 masih mending 6-0 daripada 10-0. 6-0 juga udah malu-maluin. Itu memalukan jelas. Iya maksud gue gitu dan dengan pemain yang kita udah naturalisasi gitu. Betul, Itu yang bikin gue makin nyesek. Anjing kita udah naturalisasi lawan Jepang yang bukan tim inti aja kita segitu walaupun ada Kubo ada Endo tadi ya. Tapi segitu hancurnya gimana ronde 4 nanti? Wih ada yang baru pulang dari Jepang nih. Konnichiwa. Gimana Yoshinoya Tokyo nih? Biasa kan lu makan apa berarti selama di Jepang? Yoshinoya kah atau? Gua yang ada di Indonesia gue makannya Coco Ichibanya. Oh Coco Ichibanya. Sama rasanya sama aja atau beda? Jujur sih rasanya jauh beda. Enakan di sana. Tapi kalau di Jepang itu kalau teman-teman yang belum pernah ke Jepang dan ingin ke Jepang gitu ya. Biasakan ordernya reguler aja karena yang reguler aja tuh porsinya large-nya versi kita di Indonesia. Oh. Gitu. Jadi waktu awal banget gue kesana kan lapar banget kan, terus udah malam juga. Gue pengen makan ramen extra large, buset datangnya udah kayak baskom cuy. Gede banget ya. Nggak, tapi yang gue suka highlight di soal Jepang tuh air putihnya enak banget. Bener dingin. Sama nasi seger putihnya banget. gitu. Iya bener mal, bener. Beda ya. Beda. Iya gak ada korupsi. dua itu aja dua tadi yang lo sebutin air putih sama nasi putih nasi putihnya enak banget. Itu udah bisa bikin menang Jepang di Iya harusnya logikanya kalau nasi putih itu harusnya lebih enak kita loh. Benar. Tapi kenapa di sana ya? Iya kenapa di sana? Kenapa Pan di sana Pan? tapi Coach Ripan gak ya berangkat ke Jepang karena harus jaga kandang ya? Jaga kandang. Iya tadinya lu mau berangkat juga nonton timnas di sana. Iya ternyata di sini ada live reaction kan. Jadi Ajis doa ibu Pak Pres yang berangkat. Mamat Al-Katiri. Siapa aja yang berangkat emang Ran? Lu di Jepang? Kalau Sport 77 tuh ada Mamat sama Bang Ajis. Terus dari Vindes itu ada Tio, Cipeng, sama Desta sama Mukti. Hamka. Mukti. Ada Coach Hamka juga, ada Paul, banyak banget sih kemarin orang Indonesianya. Terus lu sama mereka barengan apa beda? Aslinya sih sebenarnya gue tuh udah beli tiket dari Januari atau Februari. Pokoknya awal-awal tuh gue udah punya tiket tuh. Cuma waktu kemarin lawan Cina kita udah lolos, itu tuh gue udah nggak minat nonton sebenarnya. Gue pengen explore Osaka aja lah gitu. Karena tiket gue kasih ke teman gue gitu. Udah. Terus lu nggak nonton? 2 hari sebelum pertandingan, Bang Ajis bilang udah nonton aja lah nih gue udah tiket gitu. Yaudah gue nonton. Oh tetap nonton. Tetap nonton. Gimana bedanya? Ini kan lu berarti pertama kali away kan? Pertama kali away. Nonton timnas di luar negeri. Gimana rasanya Ran? Nah rasanya tuh hampir nggak ada yang spesial banget. Apa ya? Kan kalau away tuh ketakutan yang kita dapat kan. Misalnya khawatir apa segala macam. Nah ini kan nggak ada karena kita udah menang, udah lolos. Jepang pun udah lolos gitu. Itu tapi stadion itu emang bagus banget ya. Itu Panasonic Stadium punya Gamba Osaka atau apa? Itu dulu dipakai Piala Dunia nggak? Iya, itu dipakai Piala Dunia. 2002 berarti. 2002 ya? Betul. Itu dipakai Piala Dunia di Panasonic Stadium itu bagus banget. Terus apa ya? Ambience-nya tuh beneran kayak stadion Eropa sih kalau yang gua. Lu pernah ke stadion Eropa kan? Yeah. Apa namanya? Rasanya kayak gitu. Terus kan kalau di Indonesia nih standarnya kita udah duduk ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Mau kencing susah, mau beli minum susah segala macam. Kalau di sana mah enggak gitu. Lu duduk terus kayak aduh gua kebelet kencing, titip ya jalan aja paling 5 menit, 3 menit nyampe kencing habis itu balik lagi gitu. Enak banget. Rapi ya maksudnya. Rapi banget. Ada yang ngerokok nggak di stadion? Nggak ada. Wah, San Siro aja ada maksudnya. Kursi sesuai nomor enggak? Kursi bebas. Free sitting. Free sitting. Nah, yang kemarin yang pertama kali gua alami adalah gua ada di bawahnya Tifo. Oh yang itu. Iya, itu gua baru pertama kali tuh. Maksudnya gua sering banget nonton timnas, tapi gua belum pernah ada di bawah Tifo. Kan kalau di GBK kayaknya di tribun itu kan nggak boleh sembarangan ya. Maksudnya kan kayaknya emang harus anggota Grande atau Ultras kali gua nggak tahu ya.
Nah waktu di sana kan ya kita semua ada di situ kan. Akhirnya pertama kali tuh gue ada di bawah Tivo. Emang kalau di Indonesia sulit Pan? Maksudnya kalau mau di bawah Tivo Pan? Bisa aja. Bisa aja kan. Gak harus iya. ultras juga kita kan. Tapi kan maksudnya biasanya kan kalau kayak gue bawa pacar atau bawa nyokap, bokap gitu, tribunnya pasti nggak memilih VIP gawang, ya. atau apa gitu loh. Oh. Yang pengen santai gitu kan. Terus rasanya gimana di bawah Tivo? Seru sih. Seru banget. Ya berasa nasionalisme aja gitu kan. Nasionalisme tumbuh gitu. Keren. Iya, dan ini apa biasanya momen kalau away day gitu ketika nyanyi Indonesia Raya tuh. Iya, betul. Momennya. Gue pernah nyanyi Indonesia Raya di mana gue lupa. Apa waktu gue nemenin Asian Games. Dulu kan gue waktu Asian Games gue nemenin 3x3 basket keliling Eropa latihan Platnas. Oke. Nah, gue lupa apa momen di situ nyanyiin Indonesia Raya di sana bareng orang Indonesia tuh nangis gitu loh kayak jiwa nasionalisnya tuh. Jadi misalnya gini, misalkan ini gambarannya ya. Ketika kita di negara orang lain, apalagi kita which is Eropa atau Amerika, tiba-tiba kita ada satu sekumpulan orang Indonesia kita nyanyi Indonesia Raya, itu jiwa nasionalisnya jadi tinggi kan. Betul. Dan itu tuh gue merasa kayak anjir gue bangga banget nyanyi Indonesia Raya di Amerika misalkan gitu ya. Nah ini kalau gue nggak tahu kalau kalian berdua ya. Gue ngerasa bahwa gue akhirnya menyayangi Indonesia, sangat sayang sama Indonesia sehingga gue akan lakukan terbaik untuk Indonesia supaya Indonesia Raya ini dikumandangkan lagi di luar negeri. Iya. Itu yang gue rasakan. Makanya gue nggak ngerti kenapa. Waduh, ini gue koruptor lagi nih aja. Tapi maksudnya gue jadinya ketika gue membanggakan Indonesia di luar sana dengan nyanyi Indonesia Raya, entah karena atlet atau apa segala macam. Ketika kita merimain anjing kita korupsinya banyak banget ya, itu jadi kayak rusak lagi gitu. Gitu. Gue nggak tahu kalau lu apa yang lu rasakan gitu pas nyanyi. Gue suka banget Indonesia Raya, tapi yang paling lebih gue suka lagi lagu yang di sana tempat lahir beta. Itu tuh itu bikin nangis sih. Tempat berlindung di hari tua itu buat gue kayak wah ini negara emang harus dijaga gitu. Iya. Itu perasaan pengen ngembengnya sih ada dikit ya untuk kemarin ya gitu. Tapi buat kayak gue gini kayaknya nyanyi Indonesia Raya setelah SMA kan masih ada upacara tiap Senin kan itu pasti nyanyi Indonesia Raya kan. Pilihannya memang cuma pas nonton bola aja sih. Betul. Kalau gue sih udah nggak ada lagi. Momen apa yang gue menyanyikan Indonesia Raya gitu. Agustusan juga udah nggak pernah ikut upacara kan. Sama. Betul. Ya paling pas nonton bola aja itu Indonesia Raya. Paling gitu momen. WD ada pernah? Dia pernah. Kemana Pan? Ke Malaysia pernah. Wah itu kayak lebih seru kalau ke Malaysia sih. Bukit Jalil sih caur sih. Yang mana? Malaysia yang mana? Yang laser. Yang final 2010 ya. Oh Marcus Horizon di laser kan? Iya itu. Oh gimana suasana di sana sih waktu WD chaos? Nggak terlalu chaos. Cuman pas udah ada laser kan mulai berhenti pertandingan kan. Setelah itu ya udah kita kan kalah terus ya udahlah. Tapi orang sana juga biasa-biasa aja sih. Tapi lu stay di tribun dulu nggak sampai semuanya pulang dan biar aman gitu? Enggak, emang udah aman aja. Iya. Karena yang terakhir kali, bukan terakhir ya. Waktu itu Malaysia yang datang ke Indonesia itu kan sempat mereka harus stay lama banget tuh di GBK tuh. Iya. Supaya aman gitu. Supaya aman. Kalau Indonesia kayaknya di sana mah nggak segitunya ya. Maksudnya walaupun tetap perseteruan kita sama Malaysia tuh gede lah. Cuma kayaknya di sana tetap supporter Indonesia pulang aja ya. Iya. Oh, memang beda. Enggak. Tapi boleh lah kalau emang ada rezeki sekali aja datang away day keluar tuh nonton timnas tuh oke sih. Iya, Bang Fu yang paling sering emang. Bang Fu Filipin juga dia ya udah ya. Wow, dia mah garis keras dia memang benar-benar ngejar kemana-mana. Gue sih away day, gue kayaknya belum pernah karena gue selalu nonton di Indonesia doang. Iya. Karena gue gimana ya, gue tuh ini juga biasanya kalau away day itu kalau kita biasa away day kan kalau ketika semifinal atau final biasa gitu kan ngejarnya kan. Gue tuh entah kenapa selalu ada rasa pesimis ketika mau berangkat away day pas final misalkan gitu atau enggak pas semifinal. Karena unsur kita kalahnya tuh besar gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah diganggu sama politisi misalkan gitu. Dan kita selalu setiap tahun tuh baru masuk final AFF politisi udah datang ke locker room, udah yang ngasih Alphard apa segala macam. Itunya tuh yang gua ngerasa kayaknya nih bisa kalah deh gitu. Kayaknya gue nonton di Indonesia aja. Itunya gue ngerasa walaupun nanti mungkin dibilang lu nggak boleh gitu bang kalau ngomongin timnas nasionalis lah atau apa. Tapi gue selalu ada pesimistis itu. Itu pun terjadi bahkan ketika sampai sekarang dari dulu politisi datang sampai sekarang Rolex kemarin gue bahas sama Yusril sama Bang Fu aja. Habit itu ada terus gitu. Habit politisi include
untuk ngerayain, walaupun nanti ngomongin Uzbek kan dikasih mobil semua bang. Ya Uzbek udah lolos Piala Dunia, gila. Betul. Ya wajar lah di lapangan ada seremoni dikasih mobil sama presiden gitu. Karena udah masuk Piala Dunia. Kita tuh kebiasaan timnas kita itu belum prestasinya belum sampai titik paling tinggi, tapi kita sudah dikasih penghargaan segitunya. Gitu. Nah, gua nggak tahu kalau itu mengganggu lu nggak, Ran? Kalau dari sisi situnya, itu dari dulu kita kayak gitu tuh. Karena senang kali ya lihat timnas udah sampai lolos ke babak sejauh ini ke Piala Dunia. Sepanjang keikutsertaan kita ikut pra Piala Dunia itu kayaknya ini yang paling panjang deh gitu. Sampai babak ujung-ujung. Jarak kita ke Piala Dunia sekarang tinggal 2 pertandingan lagi kan di round 5 di round 4. Kalau misalnya round 4 gagal atau runner up kita masih bisa round 5 lah. Mungkin itu ekspresi senang aja ngelihat timnas sampai segitunya, ini gue kasih hadiah lagi. Ya jadi nggak pernah mengganggu lu sama sekali soal dari dulu juga soal politisi masuk ke locker room apa nggak pernah mengganggu ya. Tapi kalau menurut gue sih itu mecah fokus nggak sih, maksud gue gimana ya? Ini gambaran aja nih kan Jepang kita dibantai 6-0. Itu gambaran ronde 4 kita. Betul, setuju gue. Tapi gini, misalnya balik ke yang tadi dulu. Dengan dikasih tuh dia dikasihnya Rolex itu, Indonesia pasti ketika gue datang di sana dan gue nonton ya. Gue tahu Indonesia bakalan kalah. Karena Jepang nih jauh banget lah, miles away gitu. Dan yang kadang gua agak nggak suka gitu ya, bagaimana orang-orang melihat timnas Indonesia kayak kalau ada pemain bule udah banyak atau pemain naturalisasi udah banyak, Indonesia tuh langsung instan jago, enggak gitu. Levelnya masih jauh gini. Sepak bola tuh ceilingnya tinggi banget. Indonesia tuh masih jauh banget gitu. Jadi ketika kemarin lawan Jepang tuh jelas calculated loss, tapi 6-0 itu memalukan sebenarnya kan. Itu memalukan lah, tapi Jepang itu menunjukkan kalau emang mereka tuh layak menang 6-0 gitu. Cuma ada 2 pemain yang apa ya, kasarannya levelnya tuh udah top lah gitu ya. Kamada sama Kubo gitu kan. Yang lain sebenarnya Endo sama 3 deh. Tapi itu kan 3 kan core-nya banget tuh, ada di tengah tuh, di tengah. Dan Indonesia sebenarnya kan juga waktu lawan Cina kan megang di tengah sama Palu Pesi dan Kambuaya gitu ya. Tapi ketika Kambuaya nggak main, dia tinggal Palu Pesi, dan Palu Pesi juga kemarin tuh habis-habisan tuh dibantai sama 3 orang ini nih gitu. Dan sama 3 Endo, Kubo. Jadi benar, ada benar juga lu bilang mengganggu konsentrasi. Sebenarnya mengganggu konsentrasinya adalah ke fans. Jadi kayak ini kalah karena Rolex. Padahal mah kalah ya karena kualitasnya jauh banget. Nah, cuma itu yang gua nggak setuju nanti sebelum Ripan ya. Tapi itu yang gua nggak setuju karena ketika kita lawan Cina atau kita ngalahin apapun lah negara-negara lain ketika di ronde ketiga ini ya, ronde 3 kan berarti kan kemarin kan. Itu tuh selalu kayak begitu kita menang timnas, fans selalu ngomong kayak kita ini Indonesia nih King Indo apa segala macam gitu. Tapi begitu kalah sama Jepang kayak wajar lah, dia peringkat 15, kita peringkat. Nah, maksud gua ya itu salah itu. Iya, bukan gimana-gimana. Kita mewajarkan kekalahan timnas itu bukan cuma ini doang gitu. Betul. Kita udah lawan Malaysia, kita udah gembor-gembor. Bayangin kita menuju final melawan Malaysia nggak pernah terkalahkan kan. Kok bisa lawan Malaysia tiba-tiba 3-0 gitu. Nah, jadi ibaratnya tuh kita tuh selalu kayak excuse terus. Betul, gitu. Kayak wajar lah dia peringkat 15, kita kekalahan 6-0, masih mending 6-0 daripada 10-0. 6-0 juga udah malu-maluin. Itu memalukan jelas. Iya, maksud gue gitu. Dan dengan pemain yang kita udah naturalisasi gitu. Itu yang bikin gue makin nyesek. Anjing, kita udah naturalisasi lawan Jepang yang bukan tim inti aja, kita segitu, walaupun ada Kubo, ada Endo tadi ya, tapi segitu hancurnya. Gimana ronde 4 nanti? Nah, ronde 4 ini kayaknya ya bener tadi kan lu sempat bilang kan, ini gambaran Indonesia di ronde 4. Karena ronde 4 tuh lawannya lawan yang gak disukain Indonesia. Indonesia tuh gak suka banget lawan Asia Barat. Iya. Apalagi posisinya Asia Barat golin duluan, habis itu mereka tidur-tiduran deh 90 menit tuh. Biasanya selalu kayak gitu. Iya. Nah, kalau lu gimana, Pan? Kalau gambaran lu soal 6-0 ini kemarin, Pan? Kalau untuk Jepang kan emang ya secara kelas ya udah lah ya gitu. Udah. Ngejarnya juara Piala Dunia kan udah kan Jepang. Target blueprint mereka juara Piala Dunia bahkan. Blueprintnya kan dia ada target di Piala Dunia keberapa dia pengen juara kan gitu. Dan pembinaannya kan sudah benar kan, dimulai dari yang SD, SMP, SMA. Terus ada syarat saat itu untuk masuk timnas Jepang lu harus bermain di liga luar dulu baru bisa main di timnas Jepang. Oh iya, ada ya. Jadi yang kepanggil timnas Jepang tuh dulu yang main di Heidotenshi Nakata, Hiroshi Nanami yang gitu. Jadi yang di liga Jepangnya belum bisa masuk ke timnas kalau lu belum ke
liga luar dulu. Iya. Nah sekarang kan udah tersebar di liga luar. Artinya secara sistem mereka emang udah membangun sangat lama. Sedangkan Indonesia kan ini shortcut memakai pemain diaspora ini kan baru-baru juga kan. Betul. Iya. Baru 2 sampai ya tim setelah lawan Argentina kali ya. Baru mulai pada datang tuh Tom Haye, Martin Pas yang gitu-gitu. Jadi memang secara pembinaan juga kita udah kalah dari sisi itunya. Kita tuh udah beneran pakai shortcut aja kayak ngambil jalan akselerasi lah, ngambil jalan yang cepatnya gitu. Jadi memang kalau secara permainan dari kemarin kelihatan banget dan gue respect sama Jepang ya, dia tidak menganggap rendah Indonesia gitu. Iya, betul. Gas terus. Itu penghormatan tertingginya Jepang untuk Serius, Indonesia ya. Kita kan kalau misalnya ngelawan katakanlah tim-tim yang negara kecil suka ada seakan foya-foyanya gitu. Iya. Ini nggak ada. Abis selebrasi juga kayak ketawa-ketawa. Mereka tuh kayak respect banget tuh, fokus, cetak gol lagi, gocek lagi, main nggak dikasih kendor, nggak ada attempt sama sekali, nggak ada shot on target, off targetnya juga nggak ada, boro-boro on target. Bagi gue emang itu respectnya Jepang terhadap kita ya, maksudnya ini main bola udah kayak gini terus nggak ada guling-guling ngulur-ngulur waktu. Mereka menunjukkan bahwa main bola sesungguhnya kayak gini gitu. Betul. Iya. Cuma kan akhirnya kekalahan 6-0 ini secara nggak langsung mematahkan. Kan harapan kita dengan naturalisasi semua ini diaspora ini ya, kita kan beranggapan bahwa setidaknya mengimbangi lah gitu. Toh pertandingan pertama kita kalah 4-0 kan. Mungkin ya bisa lah, mungkin 2-1 atau apa misalkan gitu ya. Sehingga mental pemain kita dengan pemain yang baru datang lagi ini, beberapa yang baru datang, kayak wah ini kita makin solid nih untuk ronde keempat. Tapi 6-0 ini kan kayak statement lu kayak dalam tanda kutip tuh, ya lu naturalisasi aja, nggak akan kemana-mana kok gitu. Iya. Justru malah menurut gue bagus kita kalah 6-0. Oke. Iya. Jadi karena abis itu babak keempat tuh kayak saling ditampar-tampar gitu loh. Nih kita katro men, kita masih katro. Karena Indonesia kan 3-1 ya lawan Jepang di Piala Asia ya. Piala Asia 3-1 kalah, 4-0 di kualifikasi, 6-0. Jadi progres kalahnya makin meningkat gitu loh makin Jepang. naik. Jadi kalau menurut gue ini adalah kekalahan yang bagus gitu. Oke. Iya setelah tren bagus ya kan. Betul. Itu kan catatan jelek itu kan lawan Jepang, tapi kalau lawan yang lain kita juga ada progres kok. Betul. Lawan Cina kita bisa menang di sini. Kita bisa lolos ke round 4. Betul. Nah, masalahnya kemarin kan kita sempat ada di langit tuh ketika kita lolos ke babak selanjutnya ngalahin Cina. 6 poin lawan Bahrain kita bisa menang juga. Kita seakan kita bisa mengalahkan siapapun gitu. Untuk akhirnya ditampar lu belum kemana-mana. Betul. Nah, itu bagus untuk modal di ronde selanjutnya menurutku ya, karena ini membuat semua pemain dan semua penonton juga kan kadang kita ekspektasinya udah ke ketinggian gitu. Membuat kita emang kita belum kemana-mana dan itu akan fokus ya menurut gue di ronde kan akan ada 2 pertandingan terakhir nih di babak yang keempat berarti ya. Oktober ya kalau nggak salah ya main ya. Oktoberan dia apa ya? Iya Oktober ya kalau nggak salah. Nah itu akan kita kembali ke titik nol nih. Kita udah nggak jumawa lagi. Kalau Jepang kemarin kan kita masih bisa berharap bisa kali ngimbangin 0-0. Bahkan ada yang targetnya menang tipis. Kalau lo tanya prediksi lawan Jepang gimana sebelum match kan? Wah imbang atau menang tipis nggak mungkin ternyata kan. Gitu. Ada yang juga denger kalau Indonesia menang Doton Bori merah putih anjir. Iya. Ya karena kita udah 6 poin sebelumnya kan. Iya betul. Jadi ini modal yang bagus benar kata si Randi. Kita bakal kembali fokus di babak akhir ini terakhir banget ini. Iya, jadi maksudnya ini biar pemain kita juga humble juga ya. Betul. Penontonnya juga karena kan penontonnya harus humble. Kita juga ngerasa udah di langit banget yang nonton. Iya, yang tadi gue bilang King Indo. Wah. Iya. Tapi begitu kalah lawan Jepang excuse kayak kan dia peringkat 15. Targetnya udah Piala Dunia, kita target cuma lolos, dia target juara Pildun. Ya wajar. Nah, maksud gue mewajarkan itunya yang gue rada-rada kayak jangan ya. Ya jangan, maksudnya ya udah, maksudnya jangan kayak gitu, lu tetap harus kalau lu dari awal di King Indo bisa mengalahkan negara mana aja, tetap kayak gitu aja mentalitasnya gitu. Jangan melempem. Ya wajar. Nanti di ronde 4 lebih banyak mewajarkan lagi. Ya kita mah udah ini pencapaian tertinggi. Ya Allah pencapaian ronde keempat doang itu mah bukan ya oke, itu sebuah prestasi kita harus akui. Tapi ya namanya kita mau masuk Piala Dunia enak kan lolos. Maksudnya tingginya ya lolos lah gitu, pengennya gitu. Bukan cuma ronde keempat, nggak akan diingat sama orang juga. Tapi dilematisnya gini, maksudnya kalau ketika misalkan nanti kita lolos, gue happy lah Indonesia misalnya lolos ke Piala Dunia gitu. Tapi dirasa ini jadi benar gitu. Ini naturalisasi itu jadi benar. Padahal kan cuma placebo doang ya, obat palsu sebenarnya. Sedangkan kalau tadi kita ngomongin Jepang gitu ya, anak-anak kecil di Jepang itu tuh pertama kalinya mimpi pertamanya tuh bukan main timnas dulu nih. Pertama kalinya adalah mereka menangin kompetisi SD dulu gitu. Subasa tuh beneran
Maksudnya jalurnya beneran kayak gitu tuh. Blue lock gitu. Nankatsu dulu juara di SD-nya, nanti SMP ada lagi, SMA ada lagi dan gue tuh sebenarnya pengen banget nonton pertandingan SMA-nya Jepang nih di Desember biasanya. Iya. Jadi tahun lalu tuh gue telat lah, gue datangnya di Januari. Jadi mungkin tahun ini kalau ada rezeki gue mau datang Desember, ya ada Inter High bolanya. Dan itu diselebrasikan sama kayak pertandingan timnas. 60-70 ribu orang datang ke stadion gitu ya. Dan mereka pengen itu dulu, baru abis itu mereka nanti milih masuk ke kampus atau langsung ke Eropa. Sama kayak siapa namanya siapa yang di Brighton tuh, itu kan juga Mitoma kan memutuskan tuh kuliah dulu gitu kan, baru ke Eropa dan segala macam. Tapi awal tuh dari situ semua tuh, dari Inter High-nya apa namanya Jepang itu, dan kayaknya kelolosan yang bagus. Kalau Indonesia kan takutnya jadinya naturalisasi doang. Kalau dilihat naturalisasi kan poolnya juga nggak banyak sebenarnya. Tapi masalahnya kan di Indonesia sistemnya itu per 5 tahun ketua umum. Betul, itu dia. Jadi lu agak susah tuh bikin panjang kayak Jepang. Betul. Gitu. Karena takutnya kalau nanti kita 5 tahun nggak ada prestasi, dibilangnya gagal gitu. Iya, kan. jadi mau nggak mau harus shortcut ya. Harus shortcut. Cari kan ada 2 pilihan, lu mau ngembangin dari bawah pondasi atau lu ngembangin dari atas menjadi lokomotif yang lain ngikut gitu. Betul. Iya. Gitu. Tapi memang tadi poin Randi bagus tuh soal kita misalkan kita nggak lolos Piala Dunia di ronde keempat kita kalah, which is itu adalah akhirnya stigma bahwa lu shortcut aja gagal kan, mau ngapain lagi lu? Berarti kan nextnya harus pembinaan, udah nggak ada jalan lain gitu. Atau kalau misalkan tiba-tiba kita harus lolos karena naturalisasi yang kita bahas itu ini doang momennya, udah yang keturunan Belanda ini yang ada masih darah Indonesianya kan cuma ini doang. Betul. Gitu momen kita. Jadi kayak harus sekarang gitu. Dan ini ketika gagal itu udah kayak kalau di film udah kejatuhan tokoh utama tuh udah yang paling tinggi tiba-tiba jatuh. Betul. Kalau gagal akhirnya kan anjir naturalisasi pun tidak berhasil gitu. Itu tamparan langsung buat ini kita kan, buat PSSI kita bahwa nggak bisa kan lu naturalisasi juga gagal gitu. At some point adalah kita harapannya tinggi karena keturunan tuh udah momennya ini doang gitu Pak. Tapi udah dicari lagi. Ternyata udah di Amerika dan Australia kita. Kalau yang ada lagi ya. Udah dapat. Jadi ternyata diaspora ini kan bukan cuma di level sepak bola kan, di kedokteran juga mereka saling berebutan lah gitu. Nah, si yang Belanda ini memang sekarang di generasi akhir nih. Yang kakeknya dari Belanda gitu. Yang kan kalau di sepak bola cuma sampai kakek sekarang kan. Ternyata itu sekarang banyak di Amerika dan di Australia. Oh gitu. Jadi kakek lu tuh orang Indonesia. Nah, tinggal dilihat nih ada nggak pemain bola yang cucunya pemain bola gitu. Jadi proyek ini mungkin akan bisa berlangsung terus. Ada kok yang baru debut di LAFC kalau nggak salah. Pemain Indonesia juga, nama belakangnya nama Indonesia banget gitu. Itu ada. Tapi ya bener Amerika. Jadi memang bukan Belanda, memang di nextnya misalnya ada diaspora seperti ini ya, ambil yang darah Indonesia, memang sekarang udah di Amerika dan di Australia. Jepang tuh kita nggak ada ya sama sekali ya. Darah, maksudnya kita pernah dijajah juga kan, tapi nggak pernah ada ini ya, maksudnya keturunan dari Jepang yang menyatu sama Indonesia. Karena cuma 3,5 tahun dan yang datang kan beneran tentara. Sedangkan kalau Belanda kan yang datang kan emang citizen kan gitu. Oh iya, makanya kemarin menjawab pertanyaan netizen juga kenapa kita tidak ada naturalisasi dari Jepang, karena cuma penjajahannya sebentar doang. Betul. Ya. Dan ini si timnas ini sendiri kalau kalian lihat dari pertandingan kemarin lawan Jepang ya, ada potensi ronde keempat kita bisa setidaknya unggul lah gitu. Ada keoptimisan itu nggak lu berdua? Gue sih kalau ngelihatnya kalau misalnya kita dapat tuan rumahnya Arab Saudi gitu ya. Kan ada Arab Saudi sama Qatar ya. Kalau misalkan kita ketemu sama Arab Saudi, kita udah ketemu 2 kali kan. Jadi kan kita menang 1, seri 1. Jadi mungkin kita bisa dapat poin dari Arab Saudi. Nah, sisanya ini menurut gue sebenarnya secara kekuatan sih imbang-imbang aja ya. Maksudnya kurang lebihnya ya gitu-gitu aja gitu. Yang gue hindarin banget cuma Qatar aja, karena Qatar anaknya AFC gitu ya. Itu doang sih. Sisanya sih kayaknya masih bisa. Cuma tapi Irak juga susah sih. Irak juga susah. Kita kalah mulu lawan Irak. Irak tuh di kualifikasi sebelumnya tuh kita juga sempat kalah kan. Iya kan? Iya. Ya itu, tapi kalau yang gue lihat sih Indonesia masih bisa, cuma jangan berharap juara grup lah kalau menurut gue ya. Jadi runner up menurut lu bisa Bisa sih kayaknya. Bisa. Kalau lu Pan runner up yang paling realistis. Karena kalau ngelihat gestur ya, gestur dimanapun gue nonton bola nih.
misal ada turnamen tuan rumahnya di mana gitu, di satu daerah. Itu tuh tuan rumah tuh udah satu kaki di depan menurut gua. Iya. Oke. Misalnya katakanlah kayak PON gitu, PON ada di mana atau SEA Games ada di mana. Iya. Itu tuh biasanya satu negara itu udah satu langkah tuh. Iya, betul. Oke. Untuk menjadi juara umum gitu ya. Kalau melihat gestur ada Arab Saudi dan Qatar di situ sebagai tuan rumah, kayaknya satu kaki mereka udah di Piala Dunia tuh, Qatar sama Arab. Iya, iya. Walaupun kita maksudnya lepaskan hal itu, kita tetap berjuang ya. Cuman kan ada faktor-faktor diuntungkan lah kalau menjadi tuan rumah lah. Main di rumah sendiri, dia tahu kultur dan sebagainya dan sebagainya. Katakanlah itu Arab dan Qatar sudah lolos, berarti kita tinggal di runner up. Runner up itu sekali menang sebetulnya ya Ran. Iya, sekali menang. Dalam grup lu sekali menang aja itu udah kayaknya udah bisa runner up. Oh, jadi cuma sekali Kan menang. cuma 3 ya? kan grup anggotanya kan. Iya. Dan Qatar sama Arab itu lokasinya deket banget sama pemain-pemain kita yang main di Eropa. Dibandingin main ke Indonesia. Kan kalau dari Eropa ke Qatar atau ke Arab tuh kalau nggak salah 8 jam doang gitu ya. Iya, iya. Dibandingin ke Indonesia tuh yang 16 sampai 17 jam gitu. Jadi kayaknya secara fitnya mereka juga kayaknya lebih bagus emang main di sana nih gitu. Oh. Perjalanannya gitu. Kalau si Uzbekistan itu kan yang lolos sudah nih. Dia kan akhirnya pertama kali juga untuk pertama kalinya yang mereka lolos ya. Pernah ini enggak pembinaan juga apa? Pembinaan ya berarti. Berarti dia kayak Jepang ya pembinaan ya. Dia piramida liganya bahkan udah sampai 7 layer apa berapa layer gitu. Dia ada piramidanya gitu kan. Itu Si Uzbek Kusanov ya. kan Kusanov dari situ kan? Iya. Iya kan yang main di udah main di City coy. Oh, kita juga ada Rangers Nasi suka goreng. makan nasi goreng. Ada kita juga kok keturunan kita di Manchester City lagi. Jago banget lagi tuh. Ibunya yang Maluku datang lagi kan. Saya jago banget lagi. Adanya juga kemarin datang tuh tapi nggak main timnas. Tapi Tijani itu memang ada di list pertama setahu gue ya. Setahu Untuk naturalisasi. Untuk naturalisasi itu Tijani itu awalnya memang ada di list pertama kita tuh. Tapi setelah negosiasi dan sebagainya mungkin dia masih punya kesempatan mikir ke timnas Belanda kan. Iya kan dia masih dipakai. Dia masih dipakai. Buset itu pemain gacor banget Pan. Masalahnya Pan. Itu pemain favorit gue di AC Milan. Itu list A itu kayaknya dia di Eropa sekarang. Enggak, karena Tijani itu sebenarnya sebelumnya di interview dia tetap ngomongnya fried rice. Betul. Akhirnya pas itu kalau nggak salah gue lupa interview apa di Milan dia ngomong makanan favorit itu apa fried rice dia bilang gitu. Nah yang ketika City nasi goreng. Jeli itu. Iya gue nggak tahu gimana maksudnya orang PR-nya maksudnya lu mau menarik hati orang Indonesia nggak? Karena kayaknya Tiani Reinders nggak butuh itu dah. Iya. Tapi dia ngomong nasi goreng menurut gue kayak, wih, ngambil hati banget tuh. Iya. Dan dia mukanya Indonesia banget dibanding adenya bule itu mah. Dia mah Indonesia itu. Iya, tapi kan Tiani Reinders gue juga menyayangkan dia pindah ke City sih bener. Tapi kan karena AC Milan tahun depan nih banter era lagi nih musim depan. Jadi gue ikhlas deh dia. Murah lagi ya? Ya murah, tapi kan? karena kan dia baru season ini aja lah ibaratnya yang paling gacornya dia ya. Season sebelumnya nggak begitu, tapi season ini yang paling gacornya. Makanya City ini ketika si Liverpool ngambil siapa 150 juta? Florian Wirtz. Ya, Wirtz-nya 150 juta kan. City justru tidak melakukan itu kan. City justru yang murah-murah nih diambil-ambil Ryan ini. Cherky sama dia. Yang Wolves siapa tuh yang Wolves tuh yang Ait Nuri. Nah, dia itu yang diambil Tiani Reinders. Dia ngambil yang potensial ini bakal jadi bintang nih. Dia ngambil gitu sementara Liverpool ngambil 150 juta yang menurut gua enggak worth it juga sih Wirtz dibayar 150 juta. Lu menurut lu worth it tuh? Karena gue penyuka sepak bola Jerman ya, gue tahu segimana bahayanya dia. Iya. Worth it 150 juta. Iya. Anjir, lu worth it Pan? Emang seharga segitu sekarang. Iya, emang Florian Wirtz mahal udah. Masih muda lagi. Dia dan Musiala tuh beneran magician. Lu kalau pengen ngelihat, kalau ini mungkin berlebihan ya. Lihat Ronaldinho versi Jerman ya mereka berdua itu. Iya, emang jadi wajar 150 juta ya. Iya kalau menurut gue ya, apalagi dia adalah core dari Jerman. Invincible-nya Leverkusen 2 musim lalu kan. Iya. Jadi makanya balik lagi soal Tiani Reinders ngomongin nasi goreng, harusnya kan berarti kan Indonesia nih masuk Manchester City nih. Selain 4-3-3 ngeberitain nih, harusnya dapat dong kita scouting pasti kayak Indonesia ini lagi ada apa sih gitu. Pasti nonton dong scouting Liga Eropa. Tapi ini nonton Kambuaya. Lu bayangin ya nih, lu warga negara Inggris, lu sibuk dengan misalkan lu tinggal di Wrexham gitu. Lu punya tim favorit lokal lu Wrexham. Biasanya tuh dia punya tim gedenya lagi. Dia suka let's say Arsenal gitu misalnya. Lu ngikutin dua ini nih gitu bersama dengan timnas Inggris yang lagi main di Conference League gitu ya. Nations League gitu. Ada lagi Lionesses timnas perempuannya. Lu gak akan sibuk sama
negara lain anyway kalau menurut gue ya. Tim gitu scouting sih. maksudnya. Oh tim scouting. Iya kalau tim scouting gitu. Tim scouting kalau gua wawancara banyak orang ini ya dari Afrika ya. Iya. Dari Kamerun, dari Afrika Selatan, dari Ghana dan sebagainya gitu kalau yang ke podcast. Tim scouting Eropa itu tidak mengincar Indonesia biasanya. Mereka ke sana ke Afrika karena secara umur 15 dan 17 tahun secara tulang, secara kemampuan, secara otot itu tuh udah siap pakai yang dari Afrika katanya dan secara kebiasaan dan budaya itu udah bertahun-tahun dilaksanakan tuh. Dapat Eto'o, dapat Drogba gitu. Itu tuh mereka nggak akan gambling untuk nyari ke Indonesia 15 tahun atau 17 tahun karena belum ada pernah bukti pemain Indonesia berada di level tertinggi di katakanlah di Inggris, katakanlah di Italia gitu. Dan sekarang sepak bola tuh kan makin muda ya. Mas Santuono tuh umurnya 16 mau 17 kan yang dibeli sama Madrid itu kan. 45 juta itu dibeli sama Madrid dari Argentina. Kayaknya Indonesia kan yang udah jadinya kayak let's say Kambuaya atau kayak Beckham itu kan di atas 21 22 semua kan. Jadi kayaknya justru udah dianggapnya late bloomer lah gitu. Sekarang kan kayaknya orang beli tuh main 25 aja kayak udah merinding udah tua banget lagi nih gitu kan. Iya. Lu aja lu pelatih AC Milan sekarang nih. Ada orang 17 tahun ya. Ada dari Brasil, Argentina, Kamerun, Mali dan Indonesia. Lu pasti memilih Indonesia di terakhir itu. Iya pasti. Pemain Indonesia secara nggak langsung ya. Karena belum ada buktinya, belum ada proof. Even Tijani Reinders ngomong nasi goreng pun belum ada proof ya karena dia latihannya di Belanda bener. Betul. Itu agak sulit ya orang Indonesia untuk menembus Eropa. Tijani Reinders kan dibilangnya orang Belanda, dia bukan orang Indonesia buat banyak orang di luar sana gitu. Iya, tetap karena dia timnas Belanda. Timnas Belanda. Pemain inti lagi. Iya, betul. Iya. Jadi memang ini ya, emang kesulitan kita negara kita juga soal belum ada pembuktian di luar negeri pula. Plus juga kadang-kadang tuh kita tuh kayak yang gua bahas juga di episode sebelumnya, kita tuh sering banget melupakan timnas-timnas kita gitu. Jasa-jasa mereka kayak Christian Gonzalez waktu duduk di kursi biasa yang waktu nonton timnas kan. Terus habis itu kadang-kadang gue bahas juga kemarin kita melupakan Diego Michel. Sementara kita kan sekarang lagi memuja oleh Romeni kita. Dan itu semua sampai foto di Fairmont apa segala macam. Padahal nanti ada momennya ketika lu tidak punya prestasi yang maksudnya let's say paling tinggi kita lolos Piala Dunia, nggak nyampe ke situ. Bisa aja orang lupa lagi sama Izes kan. Orang lupa lagi sama Tom Haye, orang lupa sama Rafael Strike gitu. Bahkan yang paling berita baru-baru ini aja Evan Dimas yang udah kurus banget. Tapi kata dia nggak sakit, cuma gara-gara nggak nge-gym aja. Iya, maksudnya kan gue kayak ya Allah dia kurang berjasa apa buat. Maksudnya nih kalau kita ngomongin timnas ya teman-teman, Evan Dimas gila loh. Bawa juara U19 kan? Iya, kapten ya. Iya, kapten. Maksud gue masa kita nggak sedih sih lihat begituan gitu. Itu yang gue concern di soal Rolex dan segala macam. Rolex let's say harga 200 juta deh. Timnya ada 25 orang. Kali itu udah 5 miliar berarti kalau nggak salah ya. 14 miliar anggarannya. Secara total 14 miliar. Oke. 14 miliar nih. Coba aja misalkan itu beneran dipakai buat bikin lapangan bola aja. Jadi berapa gitu. Dan gue nggak tahu ya kayak ngasih kesempatan beasiswa para guru-guru untuk bisa ngajarin sepak bola dengan lebih baik gitu. Itu sih yang sebenarnya concern di gua gitu. Angka-angka tersebut walaupun dibilangnya kan dari koceknya Pak Prabowo ya gitu ya. Tapi maksudnya kayaknya itu bisa diarahkan ke yang lebih berguna deh gitu. Karena pada akhirnya nggak ada PR yang didapat gitu. PR semua buruk gitu dari si Rolex itu gitu. Since gue sering megang PR untuk banyak brand, orang ya gitu ya, untuk brand juga. Buat gue tuh nggak ada PR yang didapatkan gitu. PR apa yang didapatkan dari memberikan Rolex kepada tim yang belum lolos ke Piala Dunia gitu. Gue nggak ngerti tuh. Iya. Gitu. Kecuali maksudnya nyenengin pemain aja ya gitu. Iya gitu. Dan gak ada impactnya juga kan menurut gua, maksudnya nggak lu bikin lu timnya jauh lebih kompak, enggak juga. Enggak. Iya makanya enggak. Makanya kalau gua nanti misalnya ya jadi calon presiden gitu misalkan, gua sih nggak bakal mikirin apapun program apapun, gua bakalan bilang gua pastikan timnas Indonesia lolos Piala Dunia, terus lu semua bisa nonton tim favorit lu di Eropa, terus lu bakalan dapat gratis semua tontonan
sepak bola, gue yakin gue keterima, gue yakin gue lolos jadi presiden itu. Iya pastilah. Iya karena pasti. Karena itu beneran. Itu lihat Prabowo kayak kita nggak sih, kayak orang-orang yang di Vermont yang bawa hadiah buat Jai Idsen. Iya betul. Itu emang senang aja gitu kan. Iya. Itu kan dia juga sebenarnya secara itu gue pengen ngasih aja gitu, ngasih. Betul. Tapi kasih kaos, ngasih tapi apa. Itu jadinya tanggapan orang tuh kayak lu tuh berlebihan nih gitu. Lu tuh masih belum gitu, belum. Maksudnya akhirnya banyak yang protes kan dari cabur lain tuh kayak mereka kok dapet, kita tuh bahkan dikurangin loh ini apa namanya efisiensi. Iya agenda latihan kita berkurang loh segala macam. Jadi ada yang dipulangin pakai Zoom kan. Iya makanya jadinya timnas sepak bola Indonesia itu banyak yang nggak suka gitu. Iya. Gue nggak tahu ya doa itu beneran ada atau tidak gitu. Saya kan banyak orang yang nggak percaya tentang doa Tuhan dan segala macam. Atau tapi ain. Iya bisa jadi. Iya kan ternyata bener didoain sama banyak orang yang nggak suka. Maksud gue itu. Lolos Piala Dunia. Makanya kemarin concernnya adalah sayangnya diupload ke sosmed. Ini kan kita kan kalau apalagi kalau yang nonton Muslim ya pasti udah lekat banget sama yang namanya ain kan. Takutnya ain ini terjadi ketika atlet lain ini protes. Iya. Akhirnya tuh kan lu kan dibantai kan 6-0. Dan itu komen netizen juga pasti nih sangkut-sangkutin ke Rolex. Ain pahan. Gimana emang udah kan negara kita Muslim banget. Pasti ain mah udah deket. Maksud gua gitulah. Maksudnya takutnya ini doanya si atlet yang tersakiti, apalagi orang yang tersakiti doanya langsung diijabah kan. Berarti maksudnya gini, gua bayangin gini. Maksudnya kalau emang Pak Prabowo emang pengen ngasih aja, yang nggak usah diupload. Iya, gitu ya. Maksudnya gitu kan ya. Maksudnya, itu Pan, maksud gue Pan. Maksudnya biar orang nggak tahu gitu. Karena tujuannya emang pengen ngasih. Kecuali tujuannya adalah pengen orang tahu dia ngasih. Nah, kalau yang upload pemain juga kan? Pemain dan orang-orang di sekitarnya kan. Iya, dan orang di sekitarnya. Gitu. Ya pemain sih pasti senang-senang aja dikasih Rolex. Pasti diupload betul, ya. Betul, iya, pasti diupload ya. Tapi kan kalau jangan diem aja gitu. Maksudnya gak ada gitu-gitunya loh. Gak enak sama cabur lain. Yang lain gitu gak enak nih gue. Karena gue cuma bisa ngasih ke lu doang gitu. Iya. Gue sih no isu dikasih. Apalagi katanya uang pribadi dia ya gitu. Iya gak ada masalah itu. Tapi misalkan gini, berarti worst case skenario-nya kalau misalkan ternyata kita amit-amit gak lolos Piala Dunia, ronde 4 kita kalah lah gitu. Apa nih worst case skenario di bayangan kepala lu Ran sama Rip nanti juga? Gue sih bakalan tetap tepuk tangan sama tetap mereka. Perjuangan, iya. Ini rekornya Asia Tenggara nih kan. Iya. Kalau dilepas dari Australia, bukan Asia Tenggara ya. Iya. Gue sih bakalan ketawa dan ngetawain orang-orang politik di belakang sana yang emang punya maksud tertentu sebenarnya gitu. Oke. Itu aja sih. Tapi kalau untuk timnas yang udah berdarah-darah, udah keringetan segala macam sih gue tetap respect lah. Tetap respect. Nggak ada hal buruk sih buat gue dari mereka sih. Iya, kalau ASEAN kita raja. Gue sih nggak peduli lah mereka mau pacaran sama selebgram segala macam. Itu mah bukan urusan. Mereka udah bantuin kita untuk sampai sini. Mau selebgramnya terbang ke luar negeri. Iya, nggak peduli gue. Terserah. Tapi gue sih bakal ketawa keras banget. Gue bakal nge-tweet tuh. Bilang, rasain lo nggak dapat apa-apa kan. Gue gituin sih dari si politisi tapi dapat pacar. bukan politisi ya, gue nyerangnya ke politisi. Politisi ya, iya. Berarti kalau lu Pan, maksudnya worst case skenario kalau misalkan ternyata amit-amit sekali lagi kita nggak lolos Piala Dunia, apa yang lu bayangkan nih worst case skenario nya dari naturalisasi ini, skema ini gitu? Ya tim ini pasti tetap berlanjut kan, toh masih pada. Ya karena targetnya 2000 muda-muda juga. Ya. Nah itu juga masih panjang juga ya, masih terlalu panjang, masih nggak tahu pemain nanti siapa juga nanti. Cuman untuk ini kan masih ada AFF juga, masih ada banyak gelaran lah menurut gue, masih ada FIFA Matchday juga nanti di itu. Jadi ya udah kalau ini udah nggak lolos toh ini udah berjuang semaksimal mungkin kan tim yang ini gitu. Ya udah kita berarti punya tim kuat di Asia Tenggara nih setidaknya gitu. Abis ini kan masih banyak event-event juga, jadi lagi buat Indonesia kayaknya juara tuh masih terlalu jauh gitu. Kalau buat di Piala Asia 16 besar 8 besar dengan permainan yang bagus tuh buat gue udah juara sih. Iya, masih ada Piala Asia juga kan? Iya, maksudnya kan orang-orang kayak udah kayak gini harus juara. Enggak, jangan juara dulu gitu. Nanti dulu step-step dulu gitu biar kita tahu emang pahit kalau kalah dan segala macam. Iya, gitu santai aja dulu. Santai aja kawan. Jangan buru-buru. Tapi kalau udah nyampe sini ya pengen sih lolos Piala Dunia juga. Pengen. Kalau kata Kemal worst case-nya gimana ya? Semoga ntar Piala Asia semifinal kayak gitu lah. Maksudnya tim ini juga masih agak panjang nih usianya. Betul. Iya masih pada muda soalnya masih pada muda dan kita timnya kuat kan, ada 2 lapis bagus-bagus semua. Iya semuanya udah sampai benchnya udah depthnya dapat nih, udah padat nih semuanya. Yang paling tua sekarang Vano ya kayaknya ya.
Kalau Vano, Jordi, tapi kan kalau kayak kayaknya Jai masih bisa berapa tahun lagi. Kalau core-nya sih kayaknya masih aman ya. Masih aman ya. Iya, jadi masih pada muda 20-an kan di bawah 30 kecuali Tom Haya ya. Iya. Tom 30, 31 tahun ini. Iya. Si Palu Pesi 33 kalau nggak salah sekarang. Oh iya ya. Iya. Oh iya benar tuh. 32 apa 33 gitu. Iya, Palu Pesi udah cukup berumur. Iya. Kiper aja tuh kita masih pada muda-muda kan. Kiper gitu kan 30 masih muda ya. Iya. Emil sama Paes tuh 20-an malah. Iya, kita kan ntar lagi onan. Karena Emi mau ngambil siapa kiper Argentina tuh? Dibu Martinez. Iya, Martinez ya. Jadi timnas Indonesia ya gue sih harapannya semoga gue sih tetap respect sama punggawa timnas ya. Di luar tetek bengeknya masalah politis apa segala macam, perjuangan mereka tetap harus kita hargai. Kalaupun nanti di ronde keempat kita kesusahan ya udah kita kan masih bisa melajai Piala Asia setidaknya. Cuma memang naturalisasi ini emang udah puncak tertingginya aja sih. Jadi kalau gagal kita tuh udah dikasih harapan di depan mata gitu loh yang kayak wah ini kita bisa assalamualaikum Piala Dunia kayak gitu-gitu kan. Nah itunya tuh yang bikin kita kayak aduh kalau gagal tuh bayangin kita tuh selalu gagal ini ngomongin timnas senior soalnya. Kalau yang muda-muda kan gacor-gacor semua tuh. Gagal. Nah itu pun timnas muda kan selalu gacor karena kan tidak ada dalam tertentu tidak ada yang memfasilitasi, tidak ada yang mendompleng nih. Kan selalu gitu kan. Tuh lihat tuh timnas muda kita tuh begitu tahu popularitas tuh hancur semua timnas senior. Selalu gitu kan. U19 tuh kan hancur gara-gara tur Nusantara itu kan katanya. Ya, salah satunya kan. Iya, tapi kan selalu timnas kita udah juara loh timnas U19 apa udah berprestasi lah gitu. Tapi kan itu dia maksudnya kita tuh timnas senior ini selalu ditumpangi ini yang bikin itu. Nah, itu sih yang ini kalau timnas sekali lagi kalau timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia semoga bisa mengurangi itulah. Jangan lu ganggu timnas kita dulu, udah nanti dulu deh gitu. Biarin mereka fokus dulu. Nanti kalau sudah lolos baru deh ada apa. Nah, gue sekarang nanya balik ke lu Mal. Iya. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia apa worst case-nya? Kalau nggak lolos? Nggak, kalau lolos. Kalau lolos, berarti lolos worst case-nya. Kalau lolos, ya kalau lolos ya berarti kita akan mengandalkan shortcut terus kan. Betul. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Itu lebih parah worst case-nya. Jadi kita nggak pernah ada pembinaan. Lama-lama pemain kita tuh bule semua. Itu dia. Iya, maksudnya nanti kata-kata Ahmad Dhani itu kejadian tuh. Dan maksudnya nggak masalah ya pemain bule semua bisa jadi kan pemain bule main di Persija atau Persib masih bisa aja kan sebenarnya kan. Iya. Tapi itu worst case-nya adalah ini cara yang benar. Oke. Iya, jadi dia dibenerin sama semua orang, diaminin sama pemerintahnya juga. Dan yang kalau kita lihat kan Belgia dengan apa namanya dengan Kevin De Bruyne dan generasinya, Jepang juga dengan generasinya gitu ya. Kita nggak akan pernah dapetin generasi itu karena kita rasa ini udah benar gitu. Itu lebih serem sih. Jangan-jangan kita lolos 2026 ini, kemudian kita lolos lagi 100 tahun kemudian karena kita nggak belajar kalau ini tuh emang salah. Iya, gue takut kata-kata Ahmad Dhani kejadian. Lu cari istri anak orang Indonesia, woi lebih serem lagi. Itu lebih worst case-nya lagi gitu, nggak bangun gitu. Tapi kalau nggak lolos itu emang bakal balik lagi ke pembinaan gitu. Nggak juga. Itu worst case juga, worst case sama. Nggak, kalaupun nggak lolos pun tidak akan ada pembinaan juga, karena kita 5 tahun sekali, terus nggak ada sadar. Emang sepak bola kayaknya emang udah buat exposure doang. Jadi ada yang peduli aja. Semuanya worst case. Semuanya worst case, iya maksudnya. Sedih. Iya, maksudnya kita baru pertama kali juga lo punya pelatih yang dalam tanda kutip pelatih bintang gitu. Patrick Kluivert kan wah udah bintang lah gitu di Eropa sana gitu. Kita punya pelatih. Cuma prediksi lo Patrick Kluivert ini bakal panjang atau enggak nih? Atau akan didepak nih di ronde keempat? Melepas dari yang gue dengar di politik-politikan ya gitu. Iya. Kayaknya sih panjang sampai 2029. Ini kan rombongan ya. Kalau yang bapak itu rombongannya udah gone sih, ini gone juga sih. Oh, Patrick Kluivertnya. Jadi tergantung rombongan itu. Jadi bukan karena kalah menang atau mainnya bagus total footballnya bukan itu ya. Bukan, bener rombongan aja sih kayaknya. Rombongan aja ya. Tapi kalau harus diakuin juga sih, dia dapat 6 poin itu kan oke ya. Maksudnya kita nggak tahu juga STY bisa dapat 6 poin itu atau enggak gitu. Tapi seenggaknya dia kalah 2 menang 2 ya yang ini kan. Iya. Ya oke lah gitu. Tapi kalau dia bisa lolos ke Piala Dunia, gua rasa dia layak untuk diperpanjang. Oke. Pun kalau dia nggak lolos Piala Dunia, kayaknya masih boleh lah dicoba gitu. Patrick Kluivert ya. Lu juga maksudnya Patrick Kluivert ini bakal panjang atau enggak, Pan, di Indonesia nih?
Kalau bakal panjang lagi-lagi kata Randy benar Tergantung prestasinya. Rombongan. Tapi harusnya sih dengan tim yang sekarang Patrick Kluivert dan ininya dan Dani Lanza dan Alex Pastor lanjut terus toh mau pakai siapa lagi gitu. Iya, bingung juga. Mancini kayak Arab. Misalnya Mancini kan lagi-lagi kita ntar ada urusan sama bahasa lah. Iya. Jadi ada klaster-klaster bahasa yang Belanda, bahasa Indonesia jadi pusing lagi. Kalau ini kan sebenarnya kita udah enak memapas semua yang kesulitan nih. Patrick Kluivert bisa langsung ngomong ke Lili Pali, ke Jay, ke semuanya gitu. Dan orang-orang kayak Rizky Ridho juga ngerti soal bahasa Inggris kan. Itu tuh selesai gitu. Nah kalau ganti misalnya pelatih dari mana? Brasil, Argentina atau manapun itu turbulensi budaya lagi tuh menurut gua tuh. Iya, jadinya ini bentrok lagi. Gitu. Iya, belum lagi kalau pemainnya gua nggak suka karakter ini, cari lagi naturalisasi lagi tuh. hafalin lagi Indonesia Raya kan. Nah, yang gua belum tahu juga Patrick Kluivert atau STI itu beneran ada di blueprintnya kita nggak sih gitu? Gua nggak tahu tuh. Oh iya. Nah itu gua nggak tahu. Nah pertanyaan lebih besar lagi, kita punya blueprint nggak sih? Nggak punya. Nah nggak tahu tuh apakah beneran punya atau enggaknya gitu. Ya punya nggak Pan menurut lu Pan? Kita punya blueprint nggak Indonesia nih? Nggak pernah ada yang dipaparkan langsung kan? Nah itu pernah, iya. Maksudnya kalau emang ada kasih tahu dong gitu. Tapi kalau emang nggak ada kasih tahu lagi bikin emang nggak mikirin gitu. Terakhir itu ada semacam blueprint itu kan di Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia yang Luis Milla. Oh iya benar. 4-3-3 kan saat itu bagaimana kita bermain dengan karakter Indonesia yang sayapnya cepat-cepat, kita main bola karena tidak terlalu tinggi posturnya jadi main bola di bawah seperti Xavi Iniesta di Spanyol, main kaki ke kaki, oper ke sayap dan sebagainya. Dan works. Dibikinlah Luis Milla 4-3-3 Villanesia. Nah, kemudian kan Sintayong juga nggak pakai 4-3-3 waktu itu, pakai 3 back. Jadi kurikulum yang dibangun dalam jangka panjang saat itu juga patah juga. Patah lagi. Iya, berarti kan sebenarnya jangannya STY sama itu nggak pernah ada blueprintnya. Luis Milla juga pun blueprintnya kayak dibuang-buangin aja kayak udahlah. Sebenarnya gini, Brazil punya blueprint nggak? Kayaknya nggak juga. Tapi kan mereka udah hidup dengan Jogo Bonito dan apapun namanya itu sudah lama sekali gitu ya. Jadi mungkin mereka udah tahu lah apa yang bisa dilakukan gitu. Argentina juga nggak ada blueprintnya. Apapun Messi ikut aja. Iya mungkin kurang lebihnya gitu ya. Mungkin gitu kali blueprintnya. Juara dunia lu. Kayak Belgia yang peringkat tertingginya di Piala Dunia itu peringkat 3 gitu. Mereka tuh bikin blueprintnya. Makanya 4-3-3-nya Belgia tuh dimainin di semua kompetisi di bawah. Ya kompetisi umur tuh. Jadi ketika mereka naik itu mereka tahu, oh gue punya posisi yang sama di tim ini karena kalau gue back kiri ada posisi back kiri nih. Kalau gue main di DM ada posisi DM-nya gitu. Iya, karena 4-3-3 terus ya. Kalau Villanesia tadi ada 4-3-3 tiba-tiba naik ke tim utama mainnya 3-5-2. Ini gue back kiri gue main di mana nih? Ini adanya di left midfield nih gitu loh. Nah, tapi kan Kluivert sama STY formasinya. Iya, beda. Artinya blueprint yang kita pernah dapat itu si Villanesia 4-3-3 itu mati. Penggantinya apa nggak dikasih tahu gitu. Blueprint 3 back. pun kalau misalkan blueprint 3 back, kita kan dari dulu memang 3 back ya. Indonesia tuh main 3 back udah lama gitu. Ya nggak apa-apa, itu pun bisa dijalankan, tapi beneran ada nggak gitu. Ya blueprintnya total football. Dan blueprint Indonesia kan bukan cuma sekedar posisi ya gitu kan. Ada banyak hal lah gitu kayak filosofinya, pelatihnya, terus bagaimana caranya mereka melihat sepak bola dan segala macam. Nah itu kan gue nggak tahu ada apa enggak sebenarnya. Iya, makanya nanti kita lihat ya kejadiannya gimana nanti buat timnas kita. Gue sih berdoa yang terbaik aja buat timnas. Mungkin nanti episode selanjutnya baru kita bahas Gattuso tuh ya. Karena Ripan nggak nonton. Lu nggak nonton Liga Eropa Pan nih, Indonesia dong Pan nih. Indonesia rata-rata ya Gattuso, Cifu. Tapi di tengah kesedihan Indonesia gitu ya, indis ekonomi gitu. Lolos Piala Dunia kayaknya bikin happy sih ya. Iya. Di tengah kesedihan apapun lolos Piala Dunia udah sejarah. Iya bener, sejarah sih. Iya, kayaknya itu semua mall diskon itu. Wah, untuk kayaknya diskon. Nah kalau itu boleh kalau udah lolos. Iya, boleh. Iya, gue iklan ada Alphard dibagi BMW, bagi aja kalau itu. Bahkan mungkin kayak kita aja bikin giveaway kali ya. Boleh ya kalau lolos ya gitu. Itu bahkan kalau ada seremoni Pak Prabowo nyewa GBK mau bagi-bagi BMW ke semua pemain, nah boleh dan Atau kayak saya Nazar dari GBK
mereka jalan ke Thailand. Sejarah Harupat gitu. Banyak yang ikutan itu. Iya kalau itu kalau Indonesia menang tuh gue yakin semua makanan diskon 17% kan 17 Agustus sudah kan hari kemerdekaan. Atau enggak kapan momen kita lolos Piala Dunia tanggalnya tuh 28%. Jadi hari libur. Bisa jadi hari libur tuh ya. Bisa jadi hari libur nasional. Iya mau nanti dibantai di fase grup bodo amat. Gak peduli gue berangkat ke Amerika bodo amat. Gue sih jujur gue udah ada tabungan. Ya gue ada visa. Buat Piala Dunia itu ya? Buat Piala Dunia itu gue udah ada tabungan. Iya visa gue udah ada tinggal berangkat doang. Kalau memang Indonesia lolos. Kan makanya hancur Indonesia mau berantakan itu. Semua dan selesai. Argentina waktu juara 2022 itu Argentina lagi hancur negaranya. Oh iya. Lagi parah banget, negaranya hancur, politiknya juga lagi berantakan, ekonomi juga lagi berantakan. Banyak orang jual rumah cuma buat nonton di Qatar gitu. Iya. Dan waktu mereka menang Piala Dunia, ya udah kayak nggak ada masalah dunia udah buat mereka udah. Membaik tuh ya. Membaik. Walaupun sih tetap hancur ya negara sampai sekarang juga masih rada kurang gitu. Iya, berarti walaupun kita juara Piala Dunia Raja Ampat tetap rusak ya. Gak ada ininya ya. Tapi kan bisa jadi kan nama kapalnya jadi Ole misalkan Ole Romeni bisa ya. Raja Izes itu ganti tuh nama tuh. Tapi sebenarnya kan tinggal kalau 2 pertandingan itu kan cari 1 menang dulu kan. Iya. Iya, yang penting 1 menang. Semoga aja. di match pertama sih gua rasa apapun yang terjadi menang. Tapi kalau ronde 5 kita lawan yang dari CONCACAF. Iya. Kita harus lawan peringkat itu. 2 yang sananya dulu, grup sana. Wah, itu berat banget. Jadi masih ada 2 match lagi kalau 2 match lagi betul. Runner up. Dan ini langsung kan ya. Maksudnya sekali abis nih round 4 tuh 2 minggu ini langsung kelar kan ya. Iya, langsung. Turnamen gitu. Habis itu ronde 5 juga sama langsung kan, langsung kelar juga kan. Kelawan CONCACAF tuh ya. Wah. Masih panjang sih. Masih panjang, nggak apa-apa. Masih banyak tontonan kita teman-teman. buat yang masih suka ngantri di Fairmont masih panjang nih kita sampai ronde kelima. Jadi kalian puas-puasin foto-foto ya. Pokoknya thank you buat Ripa. Nanti gua undang lagi Pak nih. Aman Mal. Kalau ada pembahasan Indonesia emang lu paling ahli, kita berdua Enggak juga juga. aja. Jadi kita cupu kalau bahas Liga Indonesia. Gua waktu sama Coach Ripan di Bandit tuh kita ngomongin Tarkam coy. Iya kayaknya kalau ngobrolin semen Padang nih cocok nih Coach Ripan nih soal temannya dia kemarin ketemu. Iya, Bapak Andre semen Padang. Jadi thank you buat Ripan. Sampai bertemu lagi minggu depan bersama Bang Fuad lagi. Thank you.